Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Ketemu lagi di Ruang Belajar IPS. Pagi ini tema yang akan kita bahas, dampak globalisasi. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisa dampak positif dan negatif globalisasi. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang globalisasi, baik pengertiannya maupun bentuk-bentuknya. Sekarang kita belajar mengenai dampak globalisasi. Globalisasi ternyata mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Oke, hari ini kita akan belajar dampak globalisasi, baik dampak positif maupun negatif. Kita bahas terlebih dahulu dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang dihasilkan dari aplikasi ilmu pengetahuan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang banyak membawa kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hasil produksi menjadi lebih banyak. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Misalnya dalam penjualan tiket pesawat, kereta api, bis, dan transportasi lainnya secara online. Pembayaran tiket bisa dilakukan dengan transfer melalui ATM atau e-banking. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian di sebuah negara. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini dapat membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Media komunikasi dari surat menyurat bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial atau medsos, dan sebagainya. Media komunikasi tersebut dianggap lebih cepat dan lebih murah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sarana transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone lainnya menjadikan tempat wisata yang dikunjungi wisatawan mudah diketahui oleh orang lain. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Informasi beredar secara global dan cepat. Berita atau kejadian ataupun hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi dengan mudah dan cepat. Oke, selanjutnya kita bahas dampak negatif globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Apa itu westernisasi? Ada yang tahu? Ya, westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi antara lain gaya hidup yang bermewah-mewahan, hedonisme, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam atau dugem. Adapun faktor penyebab westernisasi, 1. Kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek.
2. Masyarakat bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. 3. Maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. 4. Kurangnya budaya masyarakat memilah budaya yang baik dan buruk. 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti di negara barat. 6. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif westernisasi. 1. Menguasai iptek. 2. Terjadinya akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya. 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 4. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dampak negatif westernisasi. 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturnya semangat cinta bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari sesuatu yang instan. 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak dan moral seseorang. Ciri dari penurunan moral salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan pergaulan bebas. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya terjadinya kecemburuan sosial. 4. Kriminalitas. Kriminalitas semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat, seperti pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. 5. Pencemaran lingkungan. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengolahan, atau industri. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Menurut Kartini Kartono tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Vandalisme dan bullying merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar masyarakat. Kenakalan remaja sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja tersebut. Faktor intern kenakalan remaja merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja sendiri. 1. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan, kedua, identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 2. Faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sedang mencari jati diri. Masa ini dirasakan sebagai krisis identitas. 3. Faktor status dan peranan dalam masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan anak mendorong kembali si anak melakukan penyimpangan sosial. Selanjutnya kita bahas faktor ekstern kenakalan remaja, merupakan faktor-faktor penyebab yang berasal dari luar diri remaja. Yang pertama, kondisi lingkungan keluarga, yaitu kondisi orang tua di lingkungan keluarga dapat menyebabkan kenakalan remaja.
2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik. Apabila pengawasan lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. 3. Kondisi geografi atau alam fisik. Kondisi geografi yang tidak subur dapat juga menjadi penyebab seorang remaja melakukan tindakan penyimpangan. 4. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan yang nyata antara orang kaya dan miskin menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat diwujudkan dalam bentuk perusakan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. 1. Menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 2. Memberi pendidikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. 3. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. 4. Menyelenggarakan kelompok diskusi dan memberikan pengarahan yang positif. 5. Memberikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Contohnya, sikap individualisme seperti dalam gambar, menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di lingkungan sekitarnya. Seperti itukah kalian di rumah? Semoga kalian tidak seperti itu ya. Dari apa yang kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan, sebagai generasi muda, tugas kalian tetap mengikuti perkembangan globalisasi dengan kondisi masa kini. Namun, tetap menjadi generasi milenial yang selalu berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia dengan mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, salam sehat selalu, dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di ruang belajar IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan maskermu dengan benar ya.